berikut. Jangan lupa like, share. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Sudah 10 hari kurang lebih kita meninggalkan Jakarta, pelayanan di Madura, di Bali, dan di Surabaya. Dan sekarang kita mengarah ke Jogja. Dan saya melihat banyak jiwa-jiwa yang disadarkan. Di Bali, di Pantai Kute itu kita doakan orang-orang yang jualan-jualan, yang tidak bergereja. Dan saudara, saya minta saudara tonton ya video kami khotbah KKR di Bali yang judulnya ya teguran keras Pendeta Rizky Lubis buat orang Bali ya. Tonton ya saudara Bapak sekalian. Ini saudara saya dapatkan video ini saudara, menurut saya ini tidak baik ya. Kenapa? Karena ini anak-anak masih di bawah umur. Saya lihat ada yang umurnya mungkin itu masih 13 tahun, 12 tahun, ya 15 tahun. Jadi di bawah umur tapi sudah diajari untuk membenci Israel, untuk mengutuk Israel, untuk membenci Israel. Bahkan mereka diajar untuk jihad supaya mereka menghancurkan Israel, saudara. Ini menurut saya tidak baik ya. Bukan masalah kita bela Israel atau tidak bela Israel. Masalahnya ini masih anak-anak saudara. Masih anak-anak sudah diajari kekerasan seperti itu ya. Mereka ini semua pakaian-pakaian kerudung. Kemungkinan besar ini santri-santri ya. Coba kita saksikan video ini ya. Hancur Israel. Hidup, hidup. Hidup Palestina. Zionis, hancur Amerika, takbir, alhamdulillah. Itulah saudara tadi ya. Saya harap pemerintah ya bertindak tegas ya. Saya tidak tahu ini di mana kejadiannya, tapi sepertinya kayak ada bahasa arah-arah ke Malaysia Melayunya ya. Ya mau di Malaysia kayak mau di Indonesia, pemerintah bertindak tegas supaya anak-anak kita ke depan ini tidak menjadi orang-orang yang brutal, tidak menjadi orang-orang yang radikal ekstrem kanan ya. Kita minta ya supaya anak-anak seperti ini jangan diajarkan kekerasan. Oke saudara Bapak sekalian, ini pelayanan kami di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu nih. Ya ini udah sampai di wilayah, kita kehujanan. Kita akan tempuh terus demi jiwa-jiwa. Kita harus rela melakukan apa saja, jiwa-jiwa saudara. Ini hujan lebat sekali dan pohon-pohon juga banyak. Waduh, doakan ini jangan ada pohon yang bermasalah. Oke. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah menunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Sampai masker pun ketinggalan. Iya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam, tetap semangat, sehat, coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, saudara. Tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan?
terjadi gempa. Kita kasih nasi aja, intinya kita bagi video ini. Makan dulu. Ya oke, makan. Udah jalan. Pak putus. Anda sambil ngopi, habis ngopi kasih makan. Jadi yang jual kopi ini memang orang sini juga. Nggak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini paling dulu apa berapa gitu lah ya sepertiganya. Jadi ya udah terus kopi aja. Tapi satu orang satu, kalau dua kita nggak bisa bayar. Iya, kita bayar, kita nggak bayar. Kita bayar, kita bayar. Satu dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua Tuhannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa engkau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatanya Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat itu. Esa, amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Kalau engkau punya Tuhan di dalam kehidupanmu dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih. Amin. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap apapun yang ku perkatakan ini, firman yang sudah saya bacakan Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan, biar mereka Tuhan mendengar, bahkan mengerti bahwa kami harus punya Tuhan satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mati di kayu salib, rela berkorban, sebab Dia adalah juru selamat. Tidak ada satu-satu, Dia adalah satu-satunya untuk membawa kami dalam surga, jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan Yesus menikmati Tuhan makanan ini Tuhan Yesus. Semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, mereka Tuhan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan, mereka yang mempunyai masalah Tuhan Engkau angkat masalah mereka. Dan aku tahu Engkau adalah Tuhan dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah jual makanan. Udah tadi. Anak bagi. Oh, bagi dulu orang tua semua. Ya. Orang tua dulu. Bisa sih dapat anak-anak bisa. Ya, langsung pulang. Langsung pulang aja. Ini airnya. Ada tentara ya. Karena ada acara mereka, kalau nggak ada acara mereka, biar cuma ada mereka. Pulang. Langsung pulang. Ada acara. Pulang aja Bu ya. Jos, Pak, nanti di sini dulu ya, duduk dulu nanti ya. Gua lihat kasihnya udah kering. Udah mendingan kering. Coba. Mendingan kering. Kemarin kan udah ini kan. Ya ambil kasih air nih. Coba kau videoin dulu dari Doan Sumur Dekan. Sini, Kai. Nanti diambilin. Kakinya mana? Videoin apa lo? Kai, doain itu. Yang kakinya. Nah, suruh duduk. Iya. Ada udah. Doakan supaya terus banyak memenangkan jiwa dan semua apapun yang kami perlukan dalam pelayanan Tuhan siapkan. Saya berdoa buat saudara yang sudah mendukung pelayanan kami Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu yang selama 6 tahun ya sudah 1000-an orang percaya Yesus. Saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka, berkati mereka,
supaya makin hari mereka menjadi saluran berkat. Yang belum memberkati juga berkati, di lain waktu pasti memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.